Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang perilaku biaya aktivitas. Tak kenal maka tak sayang nih. Maka dari itu kita berkenalan dulu yuk sama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Delta Wulandaru yang akan membahas tentang dasar-dasar perilaku biaya. Yang kedua yaitu aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Yang kedua yaitu ada Friski Arista Putri yang akan membahas tentang metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi kategori tetap dan kategori variabel. Yang ketiga yaitu ada Angelina Cynthia Dewi yang akan membahas tentang keandalan rumus dan regresi berganda. Kemudian ada saya sendiri, Karisma Laras Dwi Sandia, yang akan membahas tentang penilaian manajerial. Simak videonya baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Delta Wulandaru Nur Pujining Tias, NIM 19081030111111. Di sini saya akan membahas subbab pertama dan kedua, yaitu dasar-dasar perilaku biaya dan aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Mari kita ke materinya. Subbab yang pertama adalah dasar-dasar perilaku biaya. A. Biaya tetap, yaitu suatu biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Artinya biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang naik maupun turun. Contohnya adalah sewa mesin. B adalah biaya variabel, yaitu biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Artinya, jika biaya output naik, maka biaya variabel akan naik. Contohnya adalah jumlah potongan sejumlah 60.000 akan menghabiskan biaya listrik 12.000. Nah, ketika jumlah potongan naik menjadi 120.000, maka biaya listrik akan naik menjadi 24.000. C. Biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Untuk menghitung total biayanya, yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabelnya. Contohnya adalah karyawan satu memiliki gaji pokok sejumlah 100.000. Kemudian komisi periodnya 10.000, sehingga total yang diterimanya adalah 110.000. Kemudian faktor-faktor penentu bagaimana suatu biaya dapat dikatakan sebagai biaya variabel atau biaya tetap. Yang pertama, batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang seluruh biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah tetap. Contohnya adalah mesin jahit, yang dalam kurun waktu 1 tahun adalah biaya tetap. Dalam waktu lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun atau 3 tahun, mesin jahit dapat menjadi biaya variabel. Karena lamanya jangka pendek antara satu biaya dengan biaya lainnya adalah berbeda. Kemudian, sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi, bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Contohnya adalah apabila aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan sumber daya dari penyimpanan ke perakitan, faktor penggeraknya adalah sumber daya yang dipindahkan. Nah, ukuran faktor penggerak adalah jumlah perpindahan sumber daya itu sendiri. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin tinggi biaya pemindahannya. Subbab yang kedua ada aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Terdapat jenis-jenis sumber daya. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dibeli saat digunakan dan dibutuhkan. Sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan untuk mendapatkannya tidak memerlukan komitmen jangka panjang. Jadi sebuah perusahaan bebas untuk membeli hanya sebatas jumlah yang dibutuhkan. Dengan demikian, jumlah sumber daya yang dipasok sama dengan yang diminta. Contohnya adalah bahan baku dan energi. Kemudian yang kedua ada sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang dipasok saat sebelum dibutuhkan. Mereka dapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Contohnya adalah sewa gedung.
Perilaku biaya bertahap. Biaya bertahap merupakan tingkat biaya yang konstan untuk rentan keluaran tertentu, dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Contohnya, untuk keluaran aktivitas antara 0 sampai 10 unit dibutuhkan biaya sebesar 100.000. Nah, untuk keluaran antara 10 sampai 20 unit dibutuhkan biaya sebesar 200.000. Lebar setiap tahap menunjukkan rentang keluaran yang mengharuskan diperolehnya sumber daya dalam jumlah tertentu. Implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengembalian keputusan. Sistem pengendalian operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Sistem pengendalian operasional yang didesain dengan baik akan memungkinkan para manajer untuk menilai perubahan permintaan sumber daya yang terjadi dari keputusan tentang bauran produk baru. Perkenalkan, nama saya Friski Arista Putri dengan NIM 1908-1030-1097. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Langsung saja kita bahas materinya. Metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Dalam laporan keuangan internal manajemen itu, biaya hanya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Maka yang tergolong biaya campuran ini gimana sih cara memisahkannya? Berapa porsi biaya variabel dan berapa porsi biaya tetap yang tergabung dalam biaya campuran tersebut? Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam memisahkan biaya campuran ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah, yang kedua metode scatter plot, dan yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode tinggi rendah. Seperti apa sih metode tinggi rendah itu? Metode tinggi rendah merupakan suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tertinggi dan titik terendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi, sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Berikut adalah rumus untuk menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Untuk menentukan biaya variabel, yaitu biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi dengan output tinggi dikurangi output rendah. Kemudian, untuk menentukan biaya tetap ada dua cara, yaitu yang pertama, biaya tetap sama dengan biaya total titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali output tinggi, atau bisa juga dihitung dengan biaya tetap sama dengan biaya total titik rendah atau biaya variabel per unit dikali output rendah. Perbedaannya hanya perhitungan titik tinggi atau perhitungan titik rendah.
Selanjutnya yaitu contoh perhitungan biaya dengan menggunakan metode tinggi rendah. Terdapat contoh soal yaitu manajer pabrik menganggap bahwa waktu penyetelan mesin adalah penggerak yang baik untuk aktivitas penyetelan lini produksi. Data berikut menunjukkan biaya dan waktu penyetelan selama 5 bulan terakhir. Dalam tabel terdapat kolom bulan, biaya penyetelan, dan waktu penyetelan. Titik tertinggi ada pada bulan Mei dengan biaya penyetelan $3.750 dan waktu penyetelan selama 500 jam. Sedangkan titik terendah ada pada bulan Januari dengan biaya penyetelan $1.000 dan waktu penyetelan selama 100 jam. Nah, sudah dapat dilihat bahwa titik tinggi adalah 500 jam dengan biaya sebesar $3.750 dan titik rendah adalah 100 jam dengan biaya $1.000 jika diketahui waktu penyetelan selama 350 jam. Setelah titik tinggi dan titik rendah diketahui, kita akan bisa menentukan nilai biaya tetap dan biaya variabel per unitnya. Dengan rumus, biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi output tinggi dikurangi output rendah. Perhitungannya yaitu $3.750 dikurangi $1.000 dibagi dengan 500 dikurangi 100 menghasilkan $6,875 per jam. Selanjutnya, untuk menentukan biaya tetap, yaitu biaya total titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali output tinggi. Dengan perhitungan, $3.750 dikurangi $6,875 dikali 500 menghasilkan $312,5 per jam. Untuk menentukan total biaya yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Dengan perhitungan 312,5 ditambah 6,875 dikali 350 menghasilkan $2.718,75. Yang kedua yaitu mengenai metode scatter plot. Pengertian dari metode scatter plot itu sendiri adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot ini adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat, di mana sumbu vertikal adalah jumlah biaya penyetelan, sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah waktu penyetelan. Berikut adalah contoh soal perhitungan biaya dengan menggunakan metode scatter plot. Nah, di sini ada data biaya pemeliharaan mesin per bulan pada tahun 2013. Tabel ini berisi kolom bulan, jam mesin, dan biaya. Nah, berikut adalah cara penyelesaian dari contoh soal menggunakan metode scatter plot. Di sini terdapat gambar grafik di mana pada metode scatter plot ini langkah pertamanya yaitu menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Nah, titik yang kita ambil misalnya adalah titik 11 dan 12. Berarti titik tertingginya yaitu 700.000 dan titik terendahnya ada pada 680.000. Selanjutnya penyelesaiannya sama dengan penyelesaian metode titik rendah, di mana untuk menentukan biaya variabel per unitnya yaitu selisih biaya tinggi dan biaya rendah dibagi dengan selisih output tinggi dan output rendah. Dengan perhitungan 700.000 dikurangi 680.000 dibagi 600 dikurangi 550 menghasilkan nilai 400. Untuk
Untuk menentukan biaya tetapnya juga sama dengan metode tinggi rendah, di mana biaya tetap sama dengan biaya total titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali output tinggi dengan perhitungan 700 dikurangi 400 dikali 600 menghasilkan nilai 460.000. Metode yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil, di mana metode ini menghitung besarnya deviasi dengan pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlah deviasi kuadrat tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Di sini terdapat rumus perhitungan metode kuadrat terkecil. Penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap disimbolkan dengan A dan total biaya variabel disimbolkan dengan B menggunakan rumus. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Sedangkan total biaya tetap sama dengan sigma Y dikurangi B sigma XY dibagi dengan N. Persamaan pola perilaku biaya sebagai berikut, di mana Y sama dengan A ditambah B dikali X. A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan. B yaitu biaya variabel per unit, Y total biaya, dan X volume kegiatan. Berikut contoh soal perhitungan metode kuadrat terkecil. Manajer pabrik menganggap bahwa waktu penyetelan mesin adalah penggerak yang baik untuk aktivitas penyetelan lini produksi. Data berikut menunjukkan biaya dan waktu penyetelan selama 5 bulan terakhir. Berikut tabelnya. Nah, ini adalah penyelesaian dari contoh soal perhitungan menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk menentukan nilai B atau biaya variabelnya, yaitu menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dengan perhitungan 5 dikali 3.900.000 dikurangi 1.500 dikali 10.750 dibagi 5 dikali 550.000 dikurangi 1.500 kuadrat menghasilkan nilai 6,75. Sedangkan untuk mencari nilai A atau biaya tetap menggunakan rumus sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N dengan perhitungan 10.750 dikurangi 6,75 dikali 1.500 dibagi 5 menghasilkan nilai 125. Kemudian untuk menentukan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 125 ditambah 6,75X. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angelastia Dewi, bisa dipanggil Cynthia dengan NIM 1908113011135. Kali ini saya akan mempresentasikan dua subtema yaitu keandalan rumus biaya dan juga regresi berganda. Langsung saja ke materinya. Keandalan rumus biaya. Kegunaan utama dari keandalan rumus biaya ini terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. Ukuran ini penting karena metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai, tetapi tidak mengungkapkan seberapa baik kesesuaian tersebut. Saya akan menjelaskan ada koefisien determinasi dan juga koefisien korelasi. Pertama, koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi adalah persentase variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Persentase ini merupakan ukuran goodness of fit. Karena itulah koefisien determinasi tersebut nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Tidak ada batasan yang jelas untuk koefisien determinasi yang baik dan buruk.
Yang pasti, semakin dekat R kuadrat ke 1 atau semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang dijelaskan, akan semakin baik garisnya. Koefisien determinasi dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut ini. Yang kita bahas kedua adalah ukuran alternatif untuk goodness of fit atau koefisien korelasi. Apa sih koefisien korelasi itu? Koefisien korelasi adalah akar dari koefisien determinasi. Jadi dapat dirumuskan dengan R sama dengan akar R kuadrat. Karena akar dapat bernilai negatif, nilai koefisien korelasinya dapat berkisar antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak menuju arah yang sama dan terdapat korelasi positif. Korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasi. Di lain pihak, jika koefisien korelasinya negatif, maka kedua variabel bergerak menuju arah yang dapat diprediksi, tetapi berlawanan arah. Korelasi negatif sempurna akan menghasilkan koefisien korelasi sebesar -1. Sedangkan nilai koefisien yang mendekati 0 mengidentifikasi tidak adanya korelasi. Yang terakhir adalah regresi berganda. Satu faktor penggerak mungkin tidak cukup dalam menjelaskan variabilitas perilaku biaya aktivitas. Maka dari itu, menambahkan variabel tambahan lain ke dalam persamaan mungkin dapat meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi biaya aktivitas. Hal inilah alasan adanya metode regresi berganda. Jadi apa sih metode regresi berganda itu? Regresi berganda adalah metode perhitungan dengan menggunakan kuadrat terkecil untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Berikut rumus regresi berganda atau multiple regression. Jadi jumlah biaya sama dengan B0 plus B1 kali X1 plus B2 kali X2, di mana B0 sama dengan biaya tetap atau potongan, B1 sama dengan biaya variabel per unit untuk variabel bebas pertama, X1 sama dengan variabel bebas pertama, B2 biaya variabel per unit untuk variabel bebas kedua, dan X2 sama dengan variabel bebas kedua. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang penilaian manajerial. Maksudnya adalah manajer yang melakukan penilaian tersendiri. Jadi, banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasinya terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, yang jadi masalah di sini adalah di biaya campuran. Jika biaya tetap ya biaya tetap, biaya variabel ya biaya variabel. Tapi yang jadi masalah ketika ada biaya campuran yang akan dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini ada 3 kemungkinan yang biasa dilakukan oleh para manajer, yaitu yang pertama, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Nah, sebelum memilih metode ini, manajemen berupaya memastikan sebagian besar biaya adalah variabel atau tetap, dan keputusan yang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pengklasifikasian biaya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Contoh, suatu pabrik dapat memastikan pembayaran sewa mesin fotokopi dalam satu akun, serta biaya kertas dan tinta ke akun lainnya. Dengan demikian, akan mudah untuk mengelompokkan akun pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya, dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Kemudian, komponen variabel dapat dihitung dengan menggunakan satu atau lebih biaya atau volume. Hal ini memiliki keunggulan akuntansi untuk biaya campuran, tetapi rentan terhadap kesalahan, yaitu manajemen mungkin saja salah dalam penilaian. Yang ketiga yaitu menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Manajer berpengalaman dapat meneliti data dan membuang beberapa titik yang tidak biasa terjadi, atau mungkin merevisi hasil estimasi untuk memasukkan perubahan yang diproyeksikan ke dalam struktur biaya. Nah, pada situasi di mana manajer memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya,
metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Akan tetapi, apabila manajer tidak memiliki pertimbangan yang baik, kesalahan akan terjadi.